warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak yang solih dan solihah? Semuanya baik-baik saja ya. Semoga kita semua sehat dan diberkahi oleh Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu Guru Eka akan mendampingi kalian. Sudah siap belum? Kalau sudah siap, kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam pelajaran pertama. A. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nah, jujur itu apa ya anak yang solih dan solihah? Jujur, ada yang sudah bisa menjawab? Oh, sudah ada yang menjawab. Jujur adalah berkata dan berbuat yang benar. Nah, anak yang solih dan solihah, jika kita berkata harus dengan kata-kata yang jujur. Sifat jujur Nabi Muhammad SAW. 1. Saat berdagang. Nah, anak solih dan solihah, tahu ceritanya bagaimana saat zaman Rasulullah? Ketika itu, di zaman Rasulullah, banyak pedagang yang tidak jujur. Kenapa ya tidak jujur? Karena pada saat itu banyak pembeli yang mencari barang, tetapi barangnya tidak ada, sulit untuk didapatkan. Sehingga pedagang-pedagang menaikkan harga supaya mendapat untung yang sangat besar. Tetapi Rasulullah tidak seperti itu. Wah, hebat ya Rasulullah. Meskipun dapat untungnya sedikit, tapi Rasulullah selalu bersyukur kepada Allah. Gak apa-apa deh rezekinya, yang penting kan Allah yang mengatur. Kenapa saya harus takut? Rasulullah seperti itu. Lalu ada juga kejadian pedagang yang tidak jujur dengan timbangan. Padahal berat, tapi giliran dibawa, wah kok sedikit ya barangnya ya. Padahal itu perbuatan yang tidak jujur, tidak baik ya anak solih dan solihah ya. Yang kedua, ketika berdakwah. Nah, Rasulullah adalah Rasul yang terkenal dengan kejujurannya ketika berdakwah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah. Perintahnya apa? Untuk melaksanakan sholat 5 waktu perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ketika itu Nabi Muhammad dapat perintah dari Allah. Perintahnya apa? Wahai Rasulullah, perintahkan umatmu untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah, di sana banyak umat Islam yang bertanya, apakah benar ini? Kata umatnya beliau. Tetapi ternyata banyak orang-orang Quraisy yang tidak percaya. Akhirnya tidak mengikuti ajarannya Nabi. Padahal Nabi sudah berkata yang benar ya, anak solih dan solihah. Selanjutnya, ketika menjadi pemimpin, Rasulullah saat memimpin, banyak yang kagum dengan kehebatannya beliau. Karena beliau adalah pemimpin yang sangat jujur. Sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah berbohong. Dari kecil sampai beliau wafat. Subhanallah ya. Jujur merupakan sifat terpuji anak solih dan solihah. Terpuji itu apa? Sifat yang baik, yang bisa ditiru. Nah, Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Ciri-ciri sifat jujur. 1. Jika dia berkata tidak berbohong. Wah, siapa tuh kalau berkata dia tidak berbohong? Ayo angkat tangan. Jangan pernah ya berkata yang tidak baik atau yang tidak jujur. Nah, selanjutnya yang kedua, jika berjanji tidak ingkar anak solih dan solihah. Janjinya sama temannya, hari ini mau sekolah, tetapi malah gak masuk. Nah, berarti harus ditepati ya janjinya ya kalau berjanji. Nanti sore kita main yuk di lapangan. Malah gak datang. Berarti itu berbohong, dia ingkar. Tapi anak solih dan solihah, insya Allah semuanya adalah anak yang jujur ya. Yang ketiga, dapat menyampaikan amanah. Misalnya, ibunya pergi sebentar ke warung, bilang sama
si Eza di rumah. Eza, ibu pergi dulu ya ke warung. Nanti kalau ada orang ke rumah, bilang ibunya lagi ke warung. Ternyata ada tamu deh. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Eza. Ternyata dibuka. Wah, ada tamu. Cari siapa? Ibunya ada di rumah. Oh, ibu aku sedang pergi ke warung. Tunggu sebentar ya. Ibu aku lagi ke warung kok. Nah, sifatnya Eza adalah sifat anak yang jujur. Nih, ibu guru punya contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Eza membeli es seharga Rp1.000. Ada ya gambarnya tuh, si Eza? Uang yang dikeluarkan Eza adalah Rp2.000. Tanpa disadari, pedagang es memberi uang kembalian sebesar Rp10.000. Wah, banyak banget ya anak soleh dan solihah. Kebanyakan itu. Eza mengembalikan uang tersebut karena seharusnya Eza menerima kembalian Rp1.000. Siapa yang pernah seperti ini? Ya, berusaha menjadi anak yang jujur ya. Nah, ada keuntungannya loh bersikap jujur. Punya banyak teman. Siapa yang mau punya banyak teman? Pasti mau punya banyak teman semua ya. Kalau kita tidak jujur, pasti teman-teman gak ada yang mendekati kita. Nah, sifat Rasulullah meneladani kita supaya kita banyak teman. Yang kedua, dapat dipercaya anak solih dan solihah. Tuh, lihat pada gambarnya. Teman-temannya pada dengerin ya. Kalau teman-temannya dengerin berarti teman kita tidak pernah berbohong. Tapi kalau dia selalu berbohong, siapa yang mau dengerin kita? Gak ada ya. Gak ada. Jadi kita harus jujur supaya punya banyak teman. Banyak rezeki. Tuh lihat di gambar. Ada si Siti dan Aminah. Siti ngasih es krim. Kenapa ya Siti ngasih es krim? Ketika si Siti pergi, dia menitipkan kucingnya kepada Aminah. Nah, hebat ya. Aminah bisa menjaga kucingnya dengan baik. Ketika Siti sudah pulang, wah, si kucing baik-baik saja. Karena dijagain tuh sama si Aminah. Akhirnya si Aminah diberi es krim. Wah, dapat rezeki. Siapa tuh yang mau jadi anak yang jujur? Yang keempat, disayang Allah, Rasulullah, dan orang tua. Nah, kalau orang tuanya bilang, nah nanti pulangnya jangan sore-sore ya, kalau sudah jam 3 cepat pulang. Nah, jangan lewat jam 3 pulangnya, kalau sudah mau jam 3, oh cepat pulang. Kan ibu tadi bilangnya seperti itu. Pasti orang tua kita sayang sama kita. Dan Allah juga sayang sama kita. Rasulullah pun sayang sama kita. Siapa yang mau seperti itu? Ya, pasti mau ya. Tugasnya adalah, ayo anak solih dan solihah, kita membuat 5 contoh sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari di buku tulismu. Sudah paham ya dengan sifat jujur? Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang jujur dan anak yang hebat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.